Sore Bu Lita, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sore Bu Maria, Alhamdulillah kabar saya baik Bu Maria. Bu Maria bagaimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya juga baik Ibu. Bu Lita, adakah waktu siang hari ini? Ada. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Lita. Oh iya Bu, silahkan. Kebetulan saya sedang ada waktu luang hari ini. Saya juga sudah selesai mengajar. Ada apa ya Bu Maria? Begini Bu Lita, beberapa kali saya perhatikan Bu Lita sering memanggil murid ke kantor. Apakah ada kendala Bu di kelas? Oh iya Bu, saya memanggil murid-murid yang bermasalah ketika di kelas. Beberapa murid saya melakukan bullying, Bu. Nah, murid tersebut membuli temannya dengan menggunakan nama orang tua dijadikan bahan bercandaan. Nah, anak yang dibully merasa tidak terima dan akhirnya mereka bertengkar di kelas. Seperti itu Bu permasalahannya. Dari kejadian tersebut pasti mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Apakah Iya. banyak Bu murid yang melakukan bullying? Atau hanya murid itu-itu saja yang melakukan bullying dan dilakukan berulang-ulang? Tidak hanya satu murid, Bu. Ada beberapa murid. Awalnya hanya ada satu murid saja. Tapi lama-kelamaan murid yang tahu nama orang tua temannya, mereka menjadi ikut-ikutan dan melakukan bullying juga. Oh begitu Bu. Jadi masalah pembulian ini harus segera kita tangani ya Bu, agar tidak meluas ke kelas lain. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Dan tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana cara agar murid saya bisa saling menghargai satu sama lain, saling menghormati nama orang tua, sehingga tidak terjadi lagi pembulian dengan menggunakan kata-kata nama orang tua yang ujung-ujungnya mereka menjadi bertengkar, Bu. Baik, dari permasalahan tersebut, ketika terjadi pembulian, apa yang sudah Ibu Lita lakukan untuk mencegah maupun mengatasi pembulian tersebut, Bu? Ya, saya sudah memberikan nasihat-nasihat Bu kepada murid saya di kelas. Saya sudah mengingatkan untuk mereka saling menghargai satu sama lain, lebih menghormati nama orang tua, dan mengingatkan mereka untuk saling menyayangi satu sama lain. Saya juga sudah melakukan pendekatan dengan memanggil murid-murid tersebut yang melakukan bullying, saya panggil ke ruang guru. Oh, seperti itu, Bu. Nah, dari cara atau usaha yang sudah Ibu lakukan tadi nih, dengan memberikan nasihat-nasihat di kelas dan memanggil murid-murid yang bermasalah ke kantor, jika menggunakan nilai skala 1 sampai 5, cara yang sudah Bu Lita tadi lakukan itu berada di skala berapa, Bu? Di skala 3, Bu. Apa yang membuat Bu Lita memberikan nilai di skala 3? Saya memberikan nilai di skala 3 karena menurut saya cara yang saya lakukan kurang efektif, Bu. Karena masih banyak murid yang melakukan pembulian, Bu. Jadi, walaupun Ibu Lita sudah melakukan dengan memberikan nasihat, memanggil di kantor, tapi masih ada ya Bu yang melakukan bullying. Nah, Ya, Bu. apakah ada hambatan atau kendala dari usaha yang sudah Ibu lakukan tersebut sehingga masih ada yang melakukan bullying? Ada, Bu. Terkadang saya lupa memberikan nasihat. Saya hanya menghentikan pembulian saja karena pada saat itu sedang ulangan. Kadang-kadang tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah. Karena saat itu buru-buru saya mengejar materi. Kadang saya lupa memanggil murid yang bermasalah ke kantor. Karena saya sedang ada tugas yang mendesak sekali, Bu. Gitu. Baik, dari cara dan usaha yang sudah Ibu lakukan selama ini dengan memberikan nasihat-nasihat di kelas
dan memanggil murid yang bermasalah ke kantor, yang menurut Bu Lita rasa itu kurang efektif, adakah usaha lain atau cara yang sudah Ibu rencanakan supaya murid-murid saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak melakukan bullying lagi? Ada, Bu. Saya berencana akan membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan murid. Saya akan menekankan pada sikap saling menghargai dan menyayangi. Dan hasilnya nanti akan saya tempel di depan kelas, Bu. Selain itu, saya akan selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas ini di setiap awal pembelajaran. Wah, ini ide yang bagus, Bu, dengan mengajak anak terlibat langsung untuk membuat keyakinan di kelas. Dengan begitu, akan menumbuhkan kesadaran mereka sendiri tentang nilai-nilai yang diyakini bersama. Lalu, apa nih yang menjadi tujuan Bu Lita akan keyakinan kelas yang dibuat nanti? Saya berharap dengan keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid dan hasilnya disepakati bersama, dan keyakinan kelas tersebut selalu diingatkan di setiap awal kelas. Saya berharap murid-murid saya selalu ingat untuk saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak terjadi lagi bully di kelas, Bu. Lalu, apa saja nih yang Ibu Lita butuhkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut? Oh, saya membutuhkan waktu yang cukup sekitar kurang lebih 30 menit, Bu. Juga beberapa peralatan seperti papan tulis, spidol, kertas asturo, post-it, lakban, gunting, dan lain-lain sebagainya, Bu. Wah, ternyata banyak juga ya peralatan yang dibutuhkan. Lalu strategi atau langkah apa yang akan Ibu Lita lakukan agar semua kebutuhan tersebut bisa terpenuhi? Saya akan melakukan pembuatan keyakinan kelas di awal pembelajaran dengan bekerja sama dengan anak-anak dan meminta mereka membawa peralatan seperti spidol atau pensil warna dan gunting, Bu. Oh, begitu. Kemudian, kapan Ibu Lita akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ya, sesegera mungkin, Bu. Dalam minggu-minggu ini deh, saya akan melakukan pembuatan keyakinan kelas setelah kegiatan literasi, Bu. Baik, jika keyakinan kelas ini sudah Ibu buat, apa yang menjadi gambaran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu buat tersebut? Menurut saya, gambaran keberhasilan jika jumlah kasus pembulian menjadi berkurang dan bahkan tidak ada kasus pembulian lagi di kelas saya. Selain itu, berkurangnya murid-murid yang bertengkar. Baik, pastinya juga dibutuhkan komitmen ya Bu, agar tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu Lita lakukan untuk menjalankan rencana Bu Lita tadi dengan membuat keyakinan kelas? Saya akan berkomitmen membuat keyakinan kelas dengan menghargai semua pendapat atau masukan atau saran dari murid dan selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas di setiap awal pembelajaran, Bu. Oke, tentunya komitmen ini harus dilakukan terus-menerus ya Bu, agar tumbuh kesadaran di dalam setiap murid. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan bekerja sama dengan semua guru yang mengisi pembelajaran di kelas saya agar selalu mengingatkan akan keyakinan kelas ini di setiap awal pelajaran. Dengan diingatkan komitmen ini setiap hari, diharapkan anak-anak memiliki kesadaran diri untuk saling menghargai dan menyayangi antar teman. Sangat baik sekali Bu, solusi yang sudah Ibu buat hari ini. Semoga berjalan lancar ya Bu, dengan Amin. memberikan hasil yang diharapkan, dengan berkurangnya masalah bullying di kelas Bu Lita. Semangat selalu Bu Lita. Terima kasih Ibu Maria.